Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak izin untuk mencek kehadiran kalian. Yang pertama Sofi, terus Ardiansah, Hamsiah, Hafiz, dan Jainah. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Bapak ingin izin untuk men-share PPT terlebih dahulu. Bapak ingin nanya nih, apakah kalian pernah menonton kartun Up atau melihat nyala lampu-lampu pada papan reklam yang biasanya ada di jalan dan di toko-toko? Itulah salah satu contoh pemanfaatan unsur gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain yaitu sebagai pengisi balon udara. Dapat dilihat pada kisah pada kartun Up ini. Kemudian gas apa yang dipakai untuk dapat menerbangkan balon tersebut? Kemudian mengapa balon tersebut dapat terbang? Untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur gas mulia. Sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat menjelaskan kelimpahan, sifat, reaksi, pembuatan, dan kegunaan dari gas mulia. Baik, kita masuk ke materi pembahasan kita, yaitu gas mulia. Ini adalah sistem periodik unsur, di mana gas mulia ini terletak di bagian kanan, di bagian golongan 8A. Gas mulia ini itu terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kemudian kelimpahan gas mulia di alam, kecuali radon atau Rn, itu semua gas mulia terdapat dalam udara bebas sebagai gas monoatomik. Maksud dari monoatomik itu ialah dia itu berdiri sendiri di sini. Jadi misalkan argon di alam itu berbentuk argon saja, neon itu di alam berbentuk neon saja, dan seterusnya. Jadi dalam bentuk unsur monoatomik dia itu tidak berikatan, maksudnya dia itu tidak berikatan baik sesama gas mulia itu sendiri ataupun dengan atom yang lainnya. Kemudian dapat dilihat pada tabel ini, argon itu memiliki konsentrasi pada udara bebas atau ppm itu sekitar 9340. Maksud dari ppm ini itu adalah part per million atau bagian per juta. Atau kita misalkan 1 juta gram udara, maka terdapat 9340 gram argon. Kurang lebih seperti itu arti dari ppm atau part per million. Kemudian gas mulia neon atau Na itu memiliki konsentrasi pada udara bebas atau ppm itu adalah 18. Kemudian helium atau He itu memiliki konsentrasi pada udara bebas itu 5,2. Krypton atau Kr itu memiliki konsentrasi pada udara bebas atau ppm itu 1. Dan xenon atau Xe itu memiliki konsentrasi pada udara bebas yaitu 0,08. Sedangkan radon itu tidak memiliki konsentrasi pada udara bebas atau ppm. Kemudian
kita ke sifat umum gas mulia. Sebelum membahas sifat umum gas mulia, di sini ada tabel. Ini tabelnya. Itu ada nomor atom dan konfigurasi elektron dari masing-masing unsur gas mulia dari He sampai ke Rn. Dapat dilihat konfigurasi. Sebelum itu dapat dilihat kan konfigurasi elektron ini memiliki dua tabel, dimana yang di atas ini itu konfigurasi menurut atom model board, sedangkan yang di bawah ini itu konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Dapat kita lihat pada unsur He itu memiliki nomor atom itu 2, konfigurasi elektron menurut boardnya itu 2, dan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantumnya itu 1s2. Kemudian Ne itu nomor atomnya 12, model boardnya itu konfigurasi model boardnya itu 2, 8, 2 dan 8 kan. Untuk konfigurasi elektron menurut model mekanika kuantum itu 2He, 2s2, 2p6. Kemudian Ar-nya itu nomor atomnya 18, konfigurasi menurut model board itu 288. Untuk mekanika kuantumnya itu 10 Ne, 3s2, 3p6. Kemudian Kr-nya itu nomor atomnya 36, nomor konfigurasi elektron menurut boardnya itu 2, 8, 18, 8. Kemudian mekanika kuantumnya itu 18 Ar, 4s2, 3d10, 4p6. Xe-nya itu nomor atomnya 54, menurut model boardnya itu 2, 8, 18, 18, 8. Kemudian mekanika kuantumnya itu 36 Kr, 5s2, 4d10, dan 5p6. Dan yang terakhir Rn itu memiliki nomor atom 86, nomor board konfigurasi boardnya menurut board konfigurasi elektron menurut model board itu 2, 8, 18, 32, 18, dan 8. Untuk mekanika kuantumnya itu 54 Xe, 6s2, 4f14, 5d10, dan 6p6. Jika kalian lihat dari konfigurasi tersebut, maka apa persamaannya? Jadi yang pertama itu mempunyai 8 elektron valensi oktet. Valensi ini maksudnya itu berada di kulit terluar, kecuali helium memiliki 2 elektron valensi duplet. Dapat kita lihat kan konfigurasi kulit terluarnya itu ada 8. Ini kalau mekanika kuantum itu 8 juga. Dapat kita lihat kulit terluarnya itu 8, 8, 8. Sedangkan He itu memiliki kulit terluar yaitu 2. Kemudian karena elektron valensinya penuh yaitu duplet untuk helium dan oktet untuk sisanya, maka gas mulia ini sukar untuk menerima ataupun melepas elektron. Artinya sukar untuk mengadakan ikatan kimia atau bereaksi dengan unsur lain. Jadi bersifat inert, stabil atau sukar bereaksi. Kemudian berwujud gas yang tidak berwarna. Jadi semua dari unsur He sampai Rn ini itu berwujud gas. Maka
dinamakan gas mulia dan tidak berwarna. Kemudian yang keempat itu mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Dan yang kelima itu terdapat di udara bebas sebagai gas monoatomik. Ya, kecuali radon yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian kita akan membahas tentang sifat fisika gas mulia. Jadi di sini Bapak akan bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kecenderungan bertambah dari He ke Rn. Maksudnya dari bertambah ini itu semakin lama semakin besar. Kemudian yang kedua itu sifat kecenderungan berkurang dari He ke Rn. Yang pertama itu, jadi kita akan membahas yang pertama ini, yaitu sifat kecenderungan bertambah dari He ke Rn. Yang pertama, jari-jari atom. Jadi dapat kita lihat tabel yang ini, mana kita lihat kulit He itu memiliki satu aja. Kemudian makin terus itu kulitnya akan makin bertambah sampai Rn itu memiliki kulit 6. Jadi kulit dari He ke Rn itu akan semakin bertambah. Kemudian kecenderungan dari titik leleh dan titik didih itu kecenderungannya ialah biasanya semakin besar Ar atau Mr suatu unsur atau senyawa, maka titik leleh dan titik didih akan mengikuti. Titik leleh juga semakin besar, maka titik didih akan juga semakin besar. Maka di antara unsur-unsur gas mulia yang memiliki titik leleh dan titik didih yang paling kecil itu adalah He, dan yang memiliki titik leleh dan titik didih yang paling besar itu adalah Rn. Kemudian untuk massa jenisnya itu sama seperti titik leleh, titik didih, di mana massa jenis dari He ini memiliki massa lebih kecil. Sedangkan Rn itu memiliki massa lebih besar dari He, Ne, Ar, Kr, dan Xe. Kemudian sifat kecenderungan berkurang dari He ke Rn. Yang pertama itu energi ionisasi. Energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu buah elektron dari kulit terluar. Jadi, apa hubungan dari energi ionisasi ini dengan konfigurasi elektron? Nah, jadi sebenarnya kita sudah membahas di kelas 10, tetapi Bapak akan menjelaskan sedikit lagi tentang energi ionisasi ini. Energi ionisasi ini itu yang dibutuhkan untuk melepaskan satu buah elektron dari kulit terluar. Kalau kulit terluar di bagian pertama itu maka akan lebih susah karena kulit pertama sangat dekat dengan inti. Istilahnya gaya tarik intinya semakin besar. Karena jumlah kulit semakin sedikit, gaya tarik inti atau gaya tarikan antara proton dan elektron di kulit luar itu semakin besar. Maka semakin susah untuk melepaskan elektron dari kulit terluar He dibandingkan Rn, dimana jika kita lihat kulit Rn ini memiliki 6, maka akan menjadi pelepasan elektron itu menjadi lemah, tidak besar lah, lemah maksudnya. Kemudian afinitas elektron. Afinitas elektron ini kecenderungan suatu unsur untuk menerima elektron. Semakin mudah menerima elektron berarti besar afinitas elektronnya, berarti semakin besar afinitas elektronnya. Alasannya itu sama seperti energi ionisasi, sama-sama pada alasan itu sama pada gaya tarik inti. Kemudian
keelektronegatifan. Kenegatifan itu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron suatu molekul, di mana keelektronegatifan ini sama saja seperti afinitas elektron, di mana afinitas elektron ini yang membedakannya itu adalah afinitas elektron ini itu menerima elektron itu dari suatu unsur, sedangkan elektronegatifan itu menerima elektron jika dia berikatan dalam suatu senyawa. Kemudian sifat kimia gas mulia. Gas mulia itu sangat stabil atau sukar bereaksi, sehingga tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Tetapi pada tahun 1962 Neil Bartlett berhasil mensintesis senyawa xenon yaitu XePtF4. Jadi dia ini sudah mematahkan suatu mitos ya, bahkan gas mulia itu tidak dapat bereaksi membentuk senyawa. Lebih tepatnya itu sebenarnya bukan gak bisa bereaksi, tetapi sukar bereaksi. Namanya sukar itu berarti masih bisa untuk bereaksi. Kemudian sejak itu berbagai senyawa dari gas mulia berhasil disintesis. Maksud dari disintesis ini yaitu dapat dibuat bukan secara alami, seperti XeF2, XeF4, XeF6, XeO4, XeO3, Xe4, XeO6, KrF2, KrF4, RnF2, RnF4, dan lain-lain. Tapi meskipun demikian, kalau kalian lihat kan pada rumus ini atau reaksi ini, itu senyawa gas mulianya hanya terdiri dari unsur Xe, dapat dilihat Xe, terus Kr dan Rn. Meskipun demikian, sehingga saat ini baru senyawa dari kripton, xenon, dan radon saja yang dapat disintesis. Senyawa-senyawa dari unsur helium, neon, maupun argon belum dapat dibuat sampai saat ini. Kemudian yang terakhir itu pembuatan dan kegunaan gas mulia. Untuk pembuatan unsur-unsur dari He, Ne, Ar, Kr, dan Xe itu sama, yaitu distilasi bertingkat udara cair. Sedangkan Rn itu menyendiri pembuatannya, yaitu penyeluruhan radioaktif atau penyeluruhan radioaktif radius 226. Untuk kegunaan dari unsur-unsur tersebut, yaitu yang pertama He ini itu berguna untuk pengisian balon udara. Helium ini memiliki massa jenis yang sangat kecil, jadi helium ini dalam tanda kutip itu mengapung di udara, sehingga balon yang diisi oleh helium ini bisa naik karena massa lebih kecil dari massa udara. Kemudian Ne itu kegunaannya yaitu pengisian lampu berwarna merah serta pendingin reaktor nuklir. Kemudian kegunaan dari Ar itu pengisian lampu berwarna merah muda atau biru, dan pengelasan logam dan mencegah karat. Kemudian Kr itu berguna untuk pengisi lampu berwarna putih dan untuk anestesi.
Untuk XE ini itu berguna untuk pengisi lampu berwarna biru atau untuk anestesi. Dan yang terakhir itu kegunaan dari RN itu adalah untuk terapi radiasi sel kanker. Itu saja yang dapat Bapak jelaskan. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Karena sudah jelas, Bapak ingin Jainah untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik karena sifatnya yang stabil, yang tergolong ke dalam gas kimia, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon yang bersifat radioaktif. Sifat-sifat dari gas mulia yaitu jari-jari atom unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah. Helium ke radioaktif semakin besar karena bertambahnya kulit yang terisi elektron. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil karena gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin lemah. Afinitas elektron unsur-unsur gas mulia sangat kecil, sehingga hampir mendekati nol. Titik didih unsur-unsur gas mulia berbanding lurus dengan kenaikan massa atom. Gas mulia memiliki banyak kegunaan, seperti helium yang dapat digunakan untuk mengisi balon udara, dan radon yang digunakan sebagai terapi kanker karena bersifat radioaktif. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik karena sifatnya yang stabil, yang tergolong ke dalam gas kimia yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon yang bersifat radioaktif. Untuk kegunaan gas mulia itu memiliki banyak kegunaan, seperti helium yang dapat digunakan untuk mengisi balon udara dan radon yang digunakan sebagai terapi kanker karena bersifat radioaktif. Itu saja yang dapat kita pelajari. Kemudian kalian jawab soal ini, lalu kumpul di GC yang telah Bapak buat. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita. Sebelum Bapak tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.